Penderitaan saat menjelang ajal atau sekarat itu tidak akan terjadi padamu. Mu-nya di sini udah menunjuk roh idofinya Syekh Melaya. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Para kanca misteri Timur Bumi, kita akan melanjutkan pupuh kinanti suluk linglung ma'rifatul yakin atau hakul yakin dan iman hidayat sang Nabi Khidir. Para kanca, bagi para kanca yang belum menyimak video-video sebelumnya, silakan linknya ada di deskripsi atau kunjungi playlist suluk linglung Sunan Kalijaga, para kanca. Dan kita akan melanjutkan melakukan pendalaman Sunan Kalijaga melalui suluk linglung, para kanca. Setelah yang satu ini, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angkasa, Sandang Pahan, Sarimane, Sawamika, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Kita akan mengulang sedikit paragraf sebelumnya, bahwasanya kata sang Nabi Khidir terhadap Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga, bahwa ruh idofi itu ada di dalam dirimu. Ma'rifat itulah sebutannya. Hidupnya disebut syahadat atau kesaksian. Hidup tunggal di dalam hidup. Sujud ruku sebagai penghiasnya. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan. Dalam hal ini adalah Allah, para kanca. Nah, di situ ditutup dengan hal itu ketika membahas neraka jasmaniah, para kanca. Jadi ruh idofilah yang akan makrifat gitu, para kanca. Nah, hidupnya roh idofi itulah disebut sebagai syahadat atau penyaksi, kesaksian. Dan wajah yang digunakan adalah wajah iman, para kanca. Jadi akunya Syekh Melaya tuh ditaruh di sana, tapi masih dalam ranah ilmu, para kanca, supaya kelak akan mengalami berada di sana sang akunya Syekh Melaya itu, para kanca. Karena ketika sudah keluar sebagai cahaya dalam hal ini ilmu, cepat atau lambat nanti akan sampai ke sana, karena cahaya itu akan terus membawanya seperti itu, para kanca. Hidup tunggal di dalam hidup, sujud ruku sebagai penghiasnya atau romantismenya, seperti itu, para kanca. Ruku berarti dekat dengan Tuhan pilihan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan melanjutkan selanjutnya adalah part di mana menghadapi sakaratul maut, para kanca. Penderitaan saat menjelang ajal atau sekarat itu tidak akan terjadi padamu, kata sang Nabi Khidir terhadap Syekh Melaya. Jadi mungkin ketika melahap ilmu yang tadi gitu, Syekh Melaya lalu meloncat ke selanjutnya, part selanjutnya tuh udah mulai muncul pertanyaan seputar kematian, seperti itu, para kanca. Makanya langsung dijawab oleh sang Nabi Khidir. Penderitaan saat menjelang ajal atau sekarat itu tidak akan terjadi padamu. Mu-nya di sini udah menunjuk roh idofinya
Syekh Melaya para kanca. Jangan ikut takut menghadapi sakaratul maut. Jangan ikut takut menghadapi sakaratul maut. Jadi ketika aku Syekh Melaya sudah ada di Ruh Idofi yang menggunakan wajah iman tadi, itu tidak disarankan untuk ikut-ikutan takut menghadapi sakaratul maut sebagaimana aku-aku yang lain di dalam dirinya para kanca. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah. Gitu. Jadi di beberapa ayat itu banyak sekali di Al-Quran bahwa ada salah satu ketakutan manusia itu ketika menjelang pertemuannya dengan Allah para kanca. Nah, di sini Ruh Idofi yang mu-nya sang Nabi Khidir itu menunjuk pada ruh idofinya Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah atau sekarat, bahasanya di sini itu sekarat tuh, pertemuan dengan Allah. Ruh idofi tidak akan mati. Jadi ruh idofi itu tidak akan mati para kanca. Hidup mati, mati hidup. Silakan para kanca renungkan sendiri, atau jika para kanca sudah punya perspektif, sudah punya literasi yang lain, silakan tulis di kolom komentar untuk berbagi pengalaman dengan kita semua para kanca. Tulis ke kolom komentar dengan baik bahwa ruh idofi tidak akan mati. Hidup mati, mati hidup. Seperti itu dalam suluk linglung para kanca. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirinya dan menghidupi dirimu dan menghidupi segala yang hidup. Sastra alif atau huruf alif harus dimintakan penjelasannya pada guru. Jabar jernya pun harus berani susah payah mendalaminya. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir syirik. Jadi akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu dan menghidupi segala yang hidup. Sastra alif atau huruf alif harus dimintakan penjelasannya pada guru. Jabar jernya pun harus berani susah payah mendalaminya. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir syirik. Jadi sepertinya di sini mungkin kalau di ranah ilmu gitu para kanca ya, kalau di ranah ilmu, di ranah pengetahuan atau di ranah mengungkapkan hal ini mungkin ringan gitu ya. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu. Itu ringan saja gitu. Tapi di satu ranah, mungkin di ranah ruh idofi itu gitu, makanya ini sampai dibahas oleh sang Nabi Khidir. Ini adalah hal yang berat para kanca. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu. Lagi-lagi para kanca, nah, kenapa ini sampai lugas gitu, sampai bahasa ininya sampai tersurat, sampai terkatakan gitu. Kenapa sampai terkatakan gitu, dan menghidupi segala yang hidup. Itu berarti itu sulit para kanca. Jadi mengakui sedalam-dalamnya bahwa keberadaan roh idofi terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu dan menghidupi segala yang hidup itu sulit para kanca. Lagi-lagi karena seperti di video sebelumnya, karena subjek itu kuat, aku itu kuat para kanca. Jadi ketika aku itu suruh mengakui bahwa keberadaan aku ini ya karena keberadaan Allah yang menghidupi dirimu, itu sulit
berada di sana itu, berada di, jika mungkin Syekh Melaya saat itu berada di ranah itu, di ranah roh idofi gitu, sangat berat gitu, sepertinya sangat berat para kanca. Maka di sini benar-benar terlugaskan dia. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu dan menghidupi segala sesuatu yang hidup. Jadi akunya itu, akunya siapapun aku, dalam konteks ini kan akunya roh idofi itu tidak ada gitu para kanca. Meniadakan itu di ujung. Kan ini konteksnya adalah proses saharatul maut gitu ya para kanca. Jadi makanya jangan ikut-ikutan takut tadi di atas itu. Jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuan dengan Allah. Kemudian jangan ikut-ikutan takut menghadapi saharatul maut gitu. Jangan. Nah, sebetulnya PR terberatnya adalah menyerahkan rasa aku itu. Dan di sini terlugaskan teks aslinya seperti itu para kanca. Akuilah sedalam-dalamnya bahwa keberadaanmu itu terjadi karena Allah itu hidup dan menghidupi dirimu. Jadi titik paling ujungnya itu menyerahkan aku itu para kanca. Menyerahkan rasa aku itu para kanca. Menyerahkan rasa akunya Syekh Melaya dalam hal ini gitu. Jadi nyobain mati gitu. Itu yang satu. Dan menghidupi segala sesuatu yang hidup. Huruf alif harus dimintakan penjelasannya pada guru. Jabar-jernya pun harus berani susah payah mendalaminya. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir dan syirik. Nah, jadi kalau bahasa itu tuh, kalau bahasa pengkajian untuk Al-Quran itu ada istilah tartil, kemudian tafsir dan takwil para kanca. Jabar-jar itu maksudnya kayak a i u nya gitu loh. Ini di ranah tartil. Jadi di sini tartilnya harus paham betul gitu. Kemudian tafsirnya, kemudian takwilnya, dan ketika di roh idofi itu kan sudah berhadapannya ya sama Allah dengan wajah iman tadi para kanca. Nah, habis itu terlebih lagi pengetahuan tentang syirik, kafir syirik para kanca. Jadi ketika sudah sampai di roh idofi gitu, sudah jisim latif gitu berupa huruf alif, minta penjelasan. Saat itu sudah tidak ada siapa-siapa lagi, ya gurunya ya hanya yang ada di hadapannya para kanca. Ketika sudah di ranah roh idofi itu, si jisim latif itu tidak ada yang lain, ya berarti gurunya itu gitu. Minta penjelasan gitu, tartilnya seperti apa, kemudian tafsirnya seperti apa, takwilnya seperti apa, karena cuman yang ada di hadapan roh idofi itu yang mengetahui takwilnya seperti itu para kanca. Hanya yang ada di itu gitu. Terlebih lagi pengetahuan tentang kafir syirik, karena melenceng salah gitu para kanca di ranah sakaratul maut itu gitu. Ini kata tartil tafsir dan takwilnya salah. Habis itu kafir syirik, perihal kafir menutup diri dan salah, syirik itu salah tempat memberikannya gitu, maka itu akan salah gitu. Sesungguhnya semua itu tidak dapat dijelaskan dengan tepat maksud sesungguhnya gitu para kanca. Jadi tidak ada satupun yang mampu menjelaskan dengan tepat maksud yang sesungguhnya itu, kecuali yang di hadapan roh idofi itu. Seperti itu para kanca. Karena di situ konteksnya sudah ada tinggal roh idofi dan Allah gitu para kanca. Jadi cuman itu, Allah lah yang mampu menjelaskan gitu. Makanya jangan takut, jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah gitu. Tapi
tapi sudah mungkin sebagian besar akan takut karena tadi itu yang berat itu adalah penyerah terimaan subjek. Aku sebagai subjek itu para kanca di ranah itu gitu. Terlihat ringan tapi mungkin di ranah itu akan sangat berat para kanca. Kalau di di teks lain itu konon pertama diserahkan pendengarannya, kemudian penglihatannya, apanya, tubuhnya dan seterusnya sampai ujungnya itu menyerahkan akunya itu yang titik terberatnya seperti itu para kanca, karena sudah tidak ada saksi lagi di sana gitu. Nah, sesungguhnya semua itu tidak dapat dijelaskan dengan tepat. Jadi yang sebenar-benarnya maksudnya itu tidak ada yang sanggup gitu. Makanya kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu tidak ada yang mampu mentakwil ayat Al-Qur'an kecuali Allah sendiri para kanca. Kalau tafsir mungkin bisa gitu, tapi takwil maksudnya itu hanya Allah para kanca. Nah, dalam konteks ini Syekh Melaya itu sudah sebagai ruh idofi gitu. Maka ya hanya sesuatu yang di depannya, yaitu Allah, seperti itu para kanca. Orang yang menjalankan sholat itu sesungguhnya sudah mendapatkan keanugerahan sifat Allah sebagai sarana pengabdian kepada Allah. Meskipun raga yang menjalankan, akan tetapi sesungguhnya imanlah yang menjalankan. Jadi yang menjalankan sholat saja sudah mukmin gitu, iman yang menjalankan gitu para kanca, sudah aman gitu. Allah lah yang menjalankan segala sesuatunya. Jadi sebetulnya sudah konteksnya itu sudah roh idofi gitu, yang menggerakkan itu roh idofi gitu para kanca. Roh idofi berada di tangan orang mukmin, seperti itu para kanca. Jadi tadi kan langsung sakaratul maut, lalu kemudian kita diajak mundur lagi nih sebelum serah terima rasa aku gitu, diajak mundur lagi. Ya udah silakan cari tahu dulu perihal jabar rajirnya gitu, perihal kasroh domahnya lah gitu kalau bahasa itu, dari huruf alif itu gitu. Lalu kemudian perihal syirik. Nah, habis itu mundurin lagi, nggak akan dapat menjelaskan maksudnya gitu kecuali Allah sendiri. Terus kemudian dimundurin lagi, zoom out gitu, kalau bahasa itu tuh zoom out lagi gitu. Setelah kita udah berhadapan banget nih, panik, kemudian diajak mundur lagi gitu, zoom out dulu gitu, bahwa tidak ada yang mampu menjelaskan. Kemudian yang menjalankan sholat itu sebetulnya udah roh idofi gerakannya gitu, sudah ulahnya roh idofi gitu. Dan roh idofi itu yang menggerakkan tuh ya Allah gitu. Dan itu tuh sebuah sarana yang romantis untuk pengabdian kepada Allah gitu di sholat itu para kanca. Kemudian walaupun kita raga yang ngejalanin, tapi sebetulnya tuh gerakan itu sebetulnya itu dari Allah gitu, motivatornya gitu, yang pemantiknya gitu para kanca. Allah lah yang menjalankan segala sesuatunya. Roh idofi berada di tangan orang mukmin. Jadi sudah beriman saja sudah lezat sekali gitu para kanca, karena kita sudah menggunakan wajah roh idofi gitu, dan menggunakan wajah iman dengan jasad roh idofinya itu para kanca. Semua ruh berada di tangannya, yaitu terdapat pada ruh idofi. Ruh idofi adalah sifat jamal atau sifat indah, keindahan yang berasal dari zatullah. Roh idofi nama dari sebuah tingkatan atau makom yang tersimpan pada diri utusan Allah atau Rasulullah. Ini teks aslinya para kanca. Kemudian kita lanjutkan. Syarat jisim latif atau jasad halus itu harus tetap hidup dan tidak boleh mati.
Cahayanya berasal dari ruh itu yang terus-menerus meliputi jasad, yang mengisyaratkan adanya sifat jalal, sifat yang perkasa, yang sekaligus mengisyaratkan adanya sifat jamal atau sifat keindahan. Jadi jisim latif itu tidak akan mati, para kaca, dalam suluk linglung itu. Jadi tidak usah takut akan pertemuan dengan Allah, kata Nabi Khidir kepada Syekh Malaya itu, para kaca. Gak usah ikut-ikutan takut gitu. Gak akan ada serah terima aku di sana gitu. Seperti itu, para kaca. Karena di sini syarat jisim latif atau jasad halus itu harus tetap hidup dan tidak boleh mati. Cahayanya berasal dari ruh itu yang terus-menerus meliputi jasad, yang mengisyaratkan adanya sifat jalal, sifat perkasa, sekaligus mengisyaratkan adanya sifat jamal atau sifat keindahan. Seperti itu, para kanca. Jadi tidak akan mati, para kanca. Jadi tidak usah takut, kata Nabi Khidir terhadap Syekh Malaya atau Sunan Kalijaga, para kanca. Nah, di sini johar awal mayit atau mutiara awal kematian itu memberi isyarat hilangnya diri ini. Jelasnya semua yang tercipta akan mati. Setelah semuanya menemui kematian di dunia, maka akan berganti hidup di akhirat. Kurang lebih 3 hari perubahan hidup itu pasti terjadi. Jadi johar awal mayit, jadi ketika mati muncullah johar awal lagi gitu. Di sini biasa disebut sebagai mutiara awal kematian, para kanca. Muncul mutiara awal kematian, muncul hal baru. Johar awalnya mayit memberi isyarat hilangnya diri ini. Jadi diri ini udah hilang gitu. Tapi habis itu muncul johar awalnya mayit atau mutiara awal kematian. Jelasnya semua yang tercipta akan mati. Setelah semuanya menemui kematian di dunia, maka akan berganti kehidupan, akan berganti hidup di akhirat. Kurang lebih 3 hari perubahan hidup itu pasti terjadi. 3 hari, para kanca. Dari johar awal mayit itu 3 hari. Asal manusia terlahir dari adanya ayah, ibu, serta Tuhan yang Maha Pencipta. Jadi 3 hari tadi itu, para kanca. Ayah, ibu, serta Tuhan yang Maha Pencipta. Satu kelahiran berasal dari 3 asal lahir. Yaitulah isyarat dari 3 hari yang tadi, para kanca. Setelah dititipkan selama 7 hari, maka dikembalikan kepada yang menitipkan atau yang memberi amanat. Titipan itu harus seperti sedia kala, para kanca. Jadi setelah ayah, ibu, lalu Allah itu 3 hari tadi, kemudian baru 7. Ada angka berikutnya adalah 7 hari itu. Setelah dititipkan selama 7 hari, maka dikembalikan 7 hari itu ya. Kita tuh dianggapnya 7 hari, para kanca, kehidupan ini gitu. Dari di martabat 7 nanti kita akan bahas di episode yang akan datang di ini. Jadi dari hadiah, wahdat sampai ke insan kamil itu 7 hari, para kanca. 7 hari gitu. Lalu kita akan dikembalikan kepada yang menitipkan atau yang memberi amanat. Titipan itu harus seperti sedia kala, harus kembali ke awal lagi. Bukankah tauhid itu sebagai sarana untuk menjadi ma'rifat? Kata sang Nabi Khidir. Titipan yang ke-30 hari itu juga termasuk titipan yang ada kemiripan dengan 7 hari. Kalau menangis, mengeluarkan air mata karena menyesali sewaktu masih hidup. Jadi dengan kacamata tauhid gitu, titipan yang ke-30 hari itu juga termasuk titipan yang ada kemiripan dengan 7 hari. Kalau menangis, mengeluarkan air mata karena menyesali sewaktu masih hidup. Seperti teringat semasa kehidupan yang berasal dari nur
yang menerima cahayanya mewujudkan dirimu. Hal itulah yang menimbulkan kesedihan dan penyesalan berkepanjangan. Tak terkecuali siapapun akan merasakan itu semuanya. Sebagaimana kamu mati, saya merasa kehilangan. Mati hilang bertepatan hari kematian yang ke-40 hari. Bagaimanakah yang lebih tepat untuk melukiskan persamaan sesama makhluk hidup secara keseluruhannya? Allah dan Muhammad masing-masing berjumlah satu. 100 pun dapat dilukiskan seperti satu bentuk, seperti diibaratkan dengan adanya cahaya yang bersumber dari cahaya Muhammad yang sesungguhnya. Sama halnya pada saat kamu memohon sesuatu, rasa jasad hilang di dalamnya di hadirat Tuhan yang Maha Pemberi. Tepat pada hari yang ke-1000, tidak ada yang tertinggal. Kembali pada Allah, sudah dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti semula pertama diciptakan. Jadi tadi di hari ketiga ngembaliin ayah, ibu, lalu kemudian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ke-7 hari mengembalikan kepada yang menitipkan atau yang memberi amanat. Titipan dan itu pun sama, harus tertib rapih seperti itu para kanca. Kembali seperti sedia kala. Gitu. Kemudian titipan yang ke-30 harinya itu kemiripan dengan 7 hari. Jadi sama kayak menit yang ke-7 hari itu gitu. Tapi ini dalam konteks yang ke-30 hari. Jadi masih proses mengembalikan si johar awal tadi, johar awal mayit tadi, mengembalikan segala sesuatunya perlahan-lahan gitu para kanca. Ini dikembalikan ke sini, ini dikembalikan ke sini, ini dikembalikan ke sini gitu. Kemudian sarana melihatnya itu dengan tauhid gitu. Di sini berupanya itunya sang Nabi Khidir berupa pertanyaan gitu. Bukankah tauhid itu sebagai sarana untuk menjadi makrifat? Jadi pegangannya itu tauhid satu-satunya para kanca. Saat jauhar awal mayit tadi mengembalikan satu persatunya itu, pegangannya adalah tauhid, tongkatnya gitu para kanca. Jadi 3 hari mengembalikan ke sini, 7 hari, ke-30 hari. Nah, kemudian sampai ke yang ke-1000 hari di sini. Seperti teringat masa kehidupan itu berasal dari nur, yang mana cahayanya mewujudkan dirimu. Hal itulah menimbulkan kesedihan dan penyesalan berkepanjangan. Tak terkecuali siapapun akan merasakan itu semua. Sebagaimana kamu mati, saya merasa kehilangan. Mati hilang bertepatan hari kematian yang ke-40 hari, ke-40 harinya. Jadi ada romantisme kesedihan yang tergambar di sana gitu, dari proses awal dari nur, kemudian melihat cahayanya, melihat wujud, kemudian itu menimbulkan yang ke-40 hari itu menimbulkan kesedihan yang merasa kehilangan gitu. Standarnya seperti itu dan semuanya pasti merasakan seperti itu para kanca. Bagaimanakah yang lebih tepat untuk melukiskan persamaan sesama makhluk hidup secara keseluruhannya? Allah dan Muhammad masing-masing berjumlah satu. 100 pun dapat dilukiskan seperti satu bentuk, seperti diibaratkan dengan adanya cahaya yang bersumber dari cahaya Muhammad yang sesungguhnya. Sama halnya pada saat kamu memohon sesuatu, ruh jasad hilang di dalamnya di hadirat Tuhan yang Maha Pemberi. Tepat pada hari ke-1000, tidak ada yang tertinggal. Kembali pada Allah, sudah dalam keadaan yang sempurna. Sempurna seperti semula pertama diciptakan.
seperti itu para kanca. Jadi yang ke-1000 itu semua sudah terdelivery, seperti itu kira-kira para kanca. Kembali pada Allah, sudah dalam keadaan yang sempurna seperti semula pertama diciptakan. Di situ di dalam suluk linglung terjadi di hari yang ke-1000 seperti itu para kanca. Nah, di sini Syekh Melaya sangat terang hatinya mendengar pelajaran yang baru diterimanya dari guru Syekh Mayuningrat Nabi Khidir para kanca. Sudah senanglah hatinya, tetapi belum mau keluar dari tubuh Nabi Khidir. Syekh Melaya mengaturkan sembah sambil berkata manis seperti gula madu para kanca. Jadi ketika sampai situ gitu, sampai ilmu yang diwejang sampai titik itu, sampai titik kematian yang sempurna itu para kanca. Dan ini sebetulnya ini detailnya akan sangat panjang sekali para kanca, tapi kita tidak akan sibuk di sana gitu. Tapi banyak transkrip ini lain, maksudnya banyak teks-teks lain yang ngebedah sekian paragraf dari suluk linglung ini para kanca. Silakan para kanca cari sendiri, kayak seperti jalan kematian dan sebagainya gitu para kanca. Dan di video sebelumnya pun kita sudah membuat seperti di Serat Wiridya Jati seperti itu para kanca, proses kematian. Nah, ini ringkasnya saja sudah membuat Syekh Melaya itu terang benderang hatinya para kanca. Nah, Syekh Melaya tenang banget hatinya mendengar pelajaran yang baru diterimanya dari guru Syekh Mayuningrat Nabi Khidir. Sudah senanglah hatinya. Nah, tapi permasalahannya adalah Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga itu tidak mau keluar dari batin Nabi Khidir alaihissalam para kanca. Dan Syekh Melaya memohon-mohonlah kalau bisa dibilang seperti itu, mengaturkan sembah dengan berkata manis seperti gula madu para kanca. Dan kita akan membahas kenapa Syekh Melaya atau Sunan Kalijaga tidak mau keluar dari batin sang Nabi Khidir alaihissalam ini para kanca. Dan malah dia memohon, mengaturkan sembah sambil berkata manis seperti gula madu. Kita akan melanjutkannya di Pupuh Dandang Gula, suluk linglung para kanca. Kenapa Sunan Kalijaga tidak mau keluar dari tubuh Nabi Khidir alaihissalam para kanca? Kita akan melanjutkannya di Pupuh Dandang Gula. Dan terima kasih buat para kanca yang sudah nyimak dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis para kanca. Dan terima kasih juga buat para kanca yang udah subscribe. Dan jika dirasakan bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya para kanca. Kita akan melanjutkan suluk linglung di video-video yang akan datang. Pupuh Dandang Gula, dan Syekh Melaya tidak mau keluar dari tubuh Nabi Khidir. Kenapa demikian? Kita akan dapat jawabannya di suluk linglung Pupuh Dandang Gula di video yang akan datang. Akhir kata dari kami, Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya.